Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, senang rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Menjadi Korban Adu Domba Genderuwo. Sejak awal pernikahan, Dika dibuat penasaran. Betapa tidak, istrinya Gita tak pernah mau disentuhnya meski ia sudah resmi jadi suami. Walau sudah seminggu Dika menikah dengan Gita, putri dari pasutri Pak Jono dan Ibu Mira, namun mereka belum pernah melakukan hubungan intim bareng sekalipun, seperti pasangan pengantin baru pada umumnya. Sebab selain dijodohkan masing-masing orang tua, satu hal lagi bahwa Gita masih teringat dengan pria idaman yang konon adalah pacarnya. Menghadapi kenyataan seperti ini, sebagai suami, perasaan Dika menjadi resah. Ia lantas menegur sifat Gita yang terkesan menyepelekan dirinya. Namun karena dengan cara demikian tidak berhasil, maka pada suatu malam, Dika mengadu pada kedua mertuanya minta solusi seputar masalah ini. Setelah menerima pengaduan Dika, lantas Pak Jono dan Bu Mira menanyakan langsung pada putrinya. Tapi bukannya menjawab dengan baik, Gita malah kabur menuju ke tempat gelap di salah satu sudut pekarangan rumah. Membaca gelagat ada indikasi yang kurang berkenan, kedua mertua tersebut minta pada Dika supaya sabar dan tabah dalam menyikapinya. Dengan bekal mengacu sugesti dari kedua mertua tadi, maka dari hari beranjak ke bulan, Dika berusaha bersabar, kendati batinnya kian meronta atas ulah Gita yang terasa menyakitkan. Seperti biasa, bila menjelang larut, Gita keluar dari kamarnya, lalu menuju ke tempat gulita. Ia punya maksud agar tidak diketahui atau dilihat siapapun. Namun Dika tak tinggal diam, dan dengan mengendap-endap, ia kuntit secara hati-hati kemana istrinya pergi. Begitu sampai di sudut pekarangan rumah yang menurutnya aman, Gita pun duduk bersimpuh seperti orang sedang kasmaran. Sementara Dika melihat keberadaan istrinya jadi terheran-heran. Tambah tercengang ketika menurut penglihatan matanya, Gita ngomong sendiri. Dulu waktu kita pacaran, Mas Randy pernah janji mencintaiku sehidup semati. Bukankah sudah ada suami sah di sisimu? Sahut suatu suara yang mirip dengan aksen Randy. Mas Randy betul, tapi aku tidak mencintai Dika sama sekali. Terus, sekarang apa maumu, Say? Aku ingin kita seperti masa pacaran dulu, Mas Randyku. Ternyata Gita merasa seperti didatangi mantan pacar yang kerja di Malaysia. Benarkah mantan pacar itu datang lagi dan mengganggu pengantin baru tersebut? Mendengar percakapan Gita dengan Randy yang seolah menjijikan itu, Dika dengan perlahan dan hati-hati beranjak dari tempat persembunyiannya. Ia ingin segera mengadu pada kedua mertuanya. Ketika mendapat laporan demikian, awalnya sang mertua menertawakan dan balik menuduh Dika seperti mengada-ada. Rasanya tidak mungkin kalau malam-malam begini Randy yang mantan pacar Gita nekat menyatroni ke rumah. Lagi pula keberadaan Randy sekarang sedang bekerja di Malaysia. Jadi mustahil kalau Dika bilang bahwa Gita sedang ngobrol dan bermesraan dengan Randy. Tapi begitu Dika bersikukuh, segera ia mengajak mereka berdua untuk membuktikan kebenaran omongannya. Maka sang mertua pun jadi terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan spontan mereka berteriak, "Hei Gita!" Gita pun menoleh ke arah mereka bertiga dengan ekspresi wajah biasa-biasa saja. Dengan gregetan Bu Mira pun nyeletuk, "Bicara sama siapa kamu, Gita?" "Sama Mas Randy, Ibu." Jawab Gita bangga, seolah tak melakukan hal yang ganjil. Atas ucapan Gita yang demikian, membuat panik mereka bertiga. Dika pun berusaha menyadarkannya. "Dengar Gita, siapa kau dan apa pedulimu?" bentak Gita dengan sorot mata melotot tajam. "Aku Dika, suamimu sayang." "Tak sudi. Kenapa selama ini kau jadi begitu terhadapku, Gita?" "Karena suamiku hanya Mas Randy seorang. Maka ku minta mengertilah kau dan jangan bermimpi untuk mendapatkanku." Timpal Gita ketus dan secara perlahan mulai hilang kesadarannya.
Mendapati kita seperti itu, Bu Mira pun secara tak sadar berteriak lantang, "Tolong, tolong!" Bersamaan dengan itu, sejumlah jamaah yang pulang dari mengikuti pengajian umum di masjid melintas, dan mereka menghambur ke arah sumber suara. Rupanya pasangan pengantin baru tersebut menjadi korban adu domba dari makhluk halus genderuwo. Rombongan bapak-bapak yang baru pulang dari pengajian dibuat kaget mendengar suara minta tolong. Ternyata itu suara Bu Mira yang panik melihat anaknya. Kita ngomong lantur dan kemudian pingsan. Rombongan bapak-bapak itu pun dibuat bingung melihat kondisi di hadapan mereka. Beruntung di antara mereka ada sesepuh masyarakat, Ustadz Rahmat. Dengan santun Ustadz Rahmat bertanya, "Maaf, rupanya ada apa ya?" "Ini Ustadz, kita anak kami tiba-tiba ngomong seolah-olah sedang bermesraan sama Randy. Padahal orangnya tidak ada," kata Pak Jono prihatin. "Dan konyolnya lagi, selama ini aku tidak dianggap sebagai suaminya Pak Ustadz," tambah Dika. "Baiklah, kalian saya mohon untuk tenang. Untuk itu marilah kita sama-sama coba atasi masalah ini," ajak Ustadz Rahmat kepada segenap insan yang ada di situ, khususnya Pak Jono sekeluarga. Setelah berdoa sebentar, akhirnya diketahui ternyata kita sedang diganggu makhluk halus jenis genderuwo. Sementara untuk mengelabui kita, makhluk tersebut sengaja meminjam secara komprehensif atas apapun yang ada pada diri Randy. Tapi kenapa mesti Randy yang dijadikan kambing hitam? Sanggah Bu Mira terheran. Bukankah sekarang ia sedang bekerja di Malaysia? Itulah liciknya setan. Maka kita jangan sampai terpedaya oleh ulah mereka, tandas Ustadz Rahmat. Sepulang dari rumah keluarga Pak Jono, beberapa bapak-bapak rombongan tersebut ada yang berkasakusuk bahwa Randy memang mantan pacarnya kita. Jadi untuk mengadu domba manusia, maka setan akan melakukan hal demikian tadi. Selang beberapa hari dari peristiwa tersebut, keluarga Pak Jono, termasuk kita dan Dika, minta bimbingan rohani kepada Ustadz Rahmat. Adapun agendanya adalah mendekatkan diri pada Allah, supaya tidak diganggu setan dengan berbagai modus yang berusaha menjerumuskan manusia. Dan semenjak mendapatkan bimbingan rohani dari Ustadz Rahmat, mereka berdua pun kini hidup bahagia dan tidak pernah lagi diganggu oleh makhluk halus. Demikian Sobat Misteri Senyum Cekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Senyum Cekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.